Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasri SPSI, Guru Bimbingan dan Konseling MTSN 1 Kampar, beralamat di Desa Lereng, Kecamatan Kuwo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan kedua tahun 2023. Jurusan Bimbingan dan Konseling LPTK Universitas Negeri Malang, NIM 23311271157 Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan membuat video layanan bimbingan klasikal dengan topik layanan mengenal profesi di dunia kerja, teknik project based learning untuk uji kinerja UKM PPG tahun 2023. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Oke, alhamdulillah pagi ini kita diberi kesehatan dan semangat yang luar biasa di pagi hari yang cerah ini. Baiklah, sebelum kita awali layanan klasikal kita pagi ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, silakan Bapak minta kepada ketua kelasnya. Silakan Nabil. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli. Amin. Oke, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita awali dengan berdoa, mudah-mudahan layanan klasikal kita pagi ini berjalan dengan lancar. Baiklah, sebelum Bapak lanjutkan layanan klasikal kita pada kesempatan pagi ini, Bapak ingin melakukan presensi terlebih dahulu untuk sekretaris kelasnya. Siapa? Ya, Pira. Siapa yang tidak hadir? Oke, 2 orang. Kabarnya apa? Sakit? Sakit ya. Oke, 2 orang saja yang nggak hadir pagi ini. Terima kasih. Mari kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan teman kita yang 2 orang yang tidak hadir pagi ini bisa sehat kembali dan bisa melanjutkan aktivitas untuk belajar seperti biasanya sama-sama seperti hari-hari sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, dan untuk Ananda semuanya, mari selalu untuk meningkatkan motivasi, semangat belajarnya supaya apa yang Ananda cita-citakan nanti bisa kita wujudkan. Bisa dipahami? Nah, saat ini ada berbagai macam aplikasi nih yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran atau kalau di BK proses layanan. Bisa dipahami? Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin menyepakati waktu terlebih dahulu. Adapun waktu layanan klasikal kita pada pagi ini lebih kurang 1 jam pelajaran atau 40 menit. Bisa disepakati semuanya? Bisa. Oke, baik. Sebelum kita masuk topik layanan pagi ini, Bapak ingin mereview terlebih dahulu tentang materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Silakan Kak Tan. Ya, silakan Rini. Pada minggu lalu kita telah membahas mengenai menyontek, penyebab dan solusinya. Adapun pengertian menyontek adalah suatu kegiatan yang tidak jujur yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan suatu keuntungan tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Oke, terima kasih ya. Jadi materi kita minggu lalu tentang menyontek adalah korupsi. Perilaku mencontek dilakukan secara sadar untuk tujuan-tujuan
Apa tadi? Apa tujuan? Oke, itu dia. Ada lagi yang lain yang bisa? Oke, silakan Tania. Materi kita minggu lalu. Kalau pendapat dari Bauer, beliau mendefinisikan menyontek adalah perbuatan yang menggunakan cara-cara tidak sah untuk mendapatkan tujuan yang sah, seperti mendapatkan keberhasilan dalam akademis atau menghindari kegagalan dalam akademis. Oke, itu dia ya materi kita minggu lalu yang sudah dijelaskan oleh Tania. Jadi setiap topik layanan yang sudah kita bahas, hendaknya Ananda bisa memahaminya dan bisa nanti menjelaskan kembali. Baik, adapun topik layanan kita pagi ini atau hari ini yaitu tentang, bisa dibaca? Profesi di dunia kerja. Nah, ini Ananda sudah kelas 9. Jadi wajar dan sepantasnya sudah mulai mengenal apa itu profesi, supaya nanti ketika Ananda memasuki dunia kerja sudah tidak asing lagi. Paham? Oke, baik. Adapun tujuannya, yang pertama, tujuan umum adalah peserta didik mampu memilih profesi sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi Ananda nanti tahu profesi apa sesuai dengan bakat dan minat Ananda masing-masing. Ya, tujuan khusus, peserta didik mampu memahami perbedaan antara yang pertama pekerjaan, profesi, jabatan, dan karir. Itu yang pertama, tujuan khususnya. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memiliki profesi. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis karir yang berada di dunia kerja. Paham sampai di sini? Oke, siapa yang bisa mengulangi? Ya, silakan Habel. Tujuan umum, peserta didik dapat memilih profesi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Tujuan khususnya, peserta didik dapat memahami perbedaan antara pekerjaan, profesi, dan jabatan dan karir. Oke, terima kasih ya untuk Habel. Nah, itulah tujuan topik layanan kita pagi ini. Nah, sepertinya masih belum semangat nih, apalagi mungkin karena pagi ini cuacanya masih mendung ya. Tadi malam hujan. Bagaimana kalau pagi ini kita mengadakan ice breaking terlebih dahulu? Sepakat? Oke, silakan semuanya berdiri. Semuanya silakan berdiri. Nah, ice breakingnya pagi ini kita main tepukan. Semuanya silakan fokus. Caranya tepuk pagi. Itu tepukannya 1 kali. Tepuk pagi. Tepuk siang, tepuknya 2 kali. Tepuk sore, tepuknya 3 kali. Tepuk malam. Tidak ada tepukan karena malam waktunya untuk istirahat. Paham semuanya instruksinya? Oke, silakan fokus. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk malam. Oke, alhamdulillah sudah fokus. Silakan berikan aplaus semuanya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, kita lanjutkan topik layanan kita pagi ini. Nah, tadi kita sudah sama-sama melihat di layar. Adapun topik layanan kita pagi ini adalah profesi di dunia kerja. Ketika Ananda mendengar kata-kata profesi, apa yang terlintas di pikirannya? Ayo, siapa yang bisa memberikan jawabannya? Oke, Aisyah, silakan. Profesi adalah pekerjaan atau bidang pekerjaan yang menuntut pendidikan keahlian intelektual tingkat tinggi dalam melakukan prakteknya. Oke, jadi profesi itu adalah apa tadi yang dijelaskan Aisyah? Semuanya? Pekerjaan atau bidang pekerjaan yang menuntut pendidikan dan keahlian. Nah, yang lain, apalagi yang terlintas ketika mendengar kata-kata profesi?
Oke, silakan Aura. Profesi itu sama dengan pekerjaan, Pak. Oke, profesi sama dengan pekerjaan. Nah, kira-kira apa yang dikatakan dengan pekerjaan? Pekerjaan ialah sekumpulan kedudukan posisi dan memiliki persamaan kewajiban dan tugas pokok-pokoknya. Oke, terima kasih Aura ya. Nah, sekarang kita lihat apakah profesi itu sama dengan pekerjaan seperti yang sudah dijelaskan oleh temannya. Nah, baik, kita lanjutkan. Sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu tentang pengertian masing-masing. Silakan semuanya fokus ke depan. Nah, sekarang kita lihat pengertian. Yang pertama, pengertian pekerjaan. Pekerjaan adalah aktivitas kegiatan yang bisa dilakukan tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Jadi semua pekerjaan itu termasuk dengan definisi dalam pekerjaan. Apakah ada keahlian atau tidak? Paham ya? Nah, yang kedua ada pengertian jabatan. Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain dan yang pelaksanaannya meminta kecakapan. Ini ada bedanya. Harus ada kecakapan dalam diri seseorang. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat. Paham? Oke, yang ketiga pengertian profesi. Profesi adalah pekerjaan atau bidang pekerjaan yang menuntut pendidikan keahlian intelektual tingkat tinggi. Berarti ada intelektual yang dituntut di sini. Lanjut, dan tanggung jawab etis yang mandiri dalam prakteknya. Dan berarti pekerjaan, profesi, jabatan, dan karir itu ada perbedaan. Paham sampai di sini? Nah, sekarang Bapak kasih contoh. Silakan Ananda nanti analisa ya. Contoh, Dr. Ahmad itu selama beliau berkarir, kinerjanya bagus sekali. Sehingga sekarang beliau naik jabatan menjadi kepala puskesmas. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan mana pekerjaan, mana profesi, mana jabatan, dan mana karir? Yuk, silakan. Oke, ini. Dokter itu profesinya, Pak. Oke. Kinerjanya bagus sekali, karirnya, dan kepala puskesmas sebagai jabatannya. Oke, betul ya. Jadi, dokter adalah profesi. Terus kinerjanya bagus, karir. Jadi selama dia berkarir kinerjanya bagus sehingga dia mendapat jabatan kepala puskesmas. Paham sampai di sini? Oke, baik. Nah, sekarang Bapak akan memutarkan video tentang profesi di dunia kerja. Silakan nanti Ananda simak. Setelah tayangan video ini, kita akan ada tugas proyek yang akan Ananda buat secara berkelompok. Paham? Oke. Ayo teman-teman sahabat BK, mari mengenal profesi di dunia kerja. Perawat, nurse, membantu dokter untuk merawat orang sakit di rumah sakit. Guru, teacher, mengajar murid-murid di sekolah. Polisi, polis, menjaga keamanan negara dan menangkap penjahat. Pilot, pilot, menerbangkan pesawat. Dokter, mengobati orang sakit. Tentara, soldier, menjaga keamanan negara. Saat ini kita sedang memasuki era baru, yaitu revolusi industri keempat atau sering disebut dengan istilah populer
revolusi industri 4.0. Revolusi industri gelombang keempat ini hampir sama dengan revolusi industri ketiga. Bedanya, revolusi industri 4.0 mulai ditandai dengan bersatunya beberapa teknologi sehingga kita bisa melihat dan merasakan langsung era baru yang berkaitan pada pola digital ekonomi, artificial intelligence, big data, robotics, dan lain sebagainya. Kemunculan revolusi industri 4.0 ini pastinya memiliki dampak positif dan negatif. Tapi secara bersamaan itu juga akan memunculkan jenis pekerjaan baru sebagai dampak positifnya. Nah, profesi berikut ini mungkin bisa menjadi pilihan sahabat semua yang ingin sukses berkarir di revolusi industri 4.0. Content creator. Seseorang bisa disebut sebagai content creator jika ia mampu menciptakan sebuah konten yang bermakna dan memiliki kekuatan yang besar untuk orang-orang. Menjadi seorang content creator bukanlah hal yang mudah. Selain konsep ide kreatif, pengemasan yang menarik sangat diperlukan untuk menunjang terbuatnya konten dengan baik. Peka terhadap tren dan peristiwa yang sedang populer di kalangan warganet bisa menjadi senjata mereka dalam memproduksi konten-konten populer di berbagai platform media sosial. Content writer dan copywriter. Content writer dan copywriter emang sama-sama punya tugas untuk menulis, tapi ternyata dua profesi ini berbeda. Content writer membuat konten untuk dikonsumsi pembaca, sedangkan copywriter menuliskan konten yang cenderung berbau promosi, sehingga konsumen bisa terpincut sama sebuah produk. Spesialis. Nah inilah tadi tentang video yang berhubungan dengan topik layanan kita pagi ini. Ada beberapa profesi yang sudah Bapak tampilkan, sebenarnya ada banyak, Bapak mengambil yang penting-penting saja, termasuk profesi yang baru-baru ini yang ada di Industri 4.0. Salah satunya yang banyak diminati sekarang adalah salah satunya konten kreator atau YouTuber istilah sekarang. Bisa dipahami? Nah, sekarang Bapak akan buat kelompok. Setelah itu nanti Ananda akan mengerjakan tugas proyek yang berhubungan dengan tayangan video tadi. Ya, untuk kelompok pertama langsung saja yang sebelah kanan Bapak kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, adapun tugas proyeknya, silakan Ananda nanti membuat bisa poster, pohon karir, mapping, dan lain sebagainya. Silakan keluarkan kreativitas masing-masing. Yang bisa membuat pakai IT, bisa Canva, dan lain sebagainya, silakan ya. Nah, tugasnya silakan nanti dianalisa dari video tadi, buat tugas proyek, tentukan mana yang termasuk dalam bidang karir. Paham ya? Nah, setelah itu nanti kita akan presentasi, masing-masing kelompok akan presentasi ke depan menyampaikan tugas proyeknya masing-masing. Ketika kelompok 1 yang presentasi yang bertanya, kelompok 2 dan yang lainnya. Kelompok 2 yang presentasi yang bertanya, kelompok 3 dan yang lainnya. Begitu seterusnya. Bisa dipahami? Nah, untuk waktu mengerjakan tugas proyek lebih kurang 10 menit. Silakan mulai mengerjakan dari sekarang. Silakan keluarkan handphonenya. Oke, sambil Ananda mengerjakan tugas proyek, Bapak ingin membagikan lembar LKPD terlebih dahulu. Ini untuk kelompok 1, silakan nanti dikerjakan setelah selesai layanan kita. Sekarang fokus dulu dengan tugas proyeknya masing-masing. Ini lembar LKPD untuk kelompok 2. LKPD untuk kelompok 3. Oke, sambil Ananda mengerjakan tugas proyek, Bapak akan memantau bagaimana saat Ananda mengerjakan tugas proyek masing-masing kelompok sambil memberikan penilaian. Oke, kelompok 1 gimana? Ini kira-kira mau buat apa ini? Pohon karir. Oke, silakan. Selamat bekerja ya. Ini kelompok 2 buat apa? Memapping menggunakan apa ini? Pakai Canva. Oke, luar biasa ya. Sudah bagus dengan perkembangan IT saat ini ya. Oke, luar biasa. Oke.
Ya, ini kelompok 3. Kelompok 3 ada kendala? Rencana mau buat apa nih kelompok 3? Poster. Oke, menggunakan Canva. Oke, lanjut ya. Oke, Canva. Ya. Kelompok 4 gimana? Kira-kira tugas proyek apa nih yang mau dibuat? Mapping. Oke, lanjut. Silakan kembangkan dengan kreativitas masing-masing kelompok. Nih kelompok 5 gimana? Mau buat apa rencananya? Oke, lanjut ya. Nah, manfaatkan waktu yang ada lebih kurang 10 menit untuk mengerjakan tugas proyeknya. Jangan lupa yang menggunakan Canva atau yang lain silakan nanti kirim ke WA Group biar bisa kita tampilkan di layar monitor saat presentasi. Bapak juga akan menilai nih kekompakan masing-masing anggota kelompoknya seperti apa. Ada kendala? Oke, bagus ya. Lanjut. Alhamdulillah nggak ada kendala. Kelompok 5 ada kendala? Nggak ada. Oke, bagus. Kelompok 1 ada kendala? Nggak ada? Oke. Kelompok 2 yang menggunakan Canva ada kendala dalam tugas proyeknya? Nggak. Oke, bagus ya. Oke, waktu lebih kurang tinggal 5 menit lagi untuk mengerjakan tugas proyeknya. Oke, bagus ya. Kreativitasnya yang luar biasa. Kelompok 4 ini ya. Ini kelompok 5. Udah mau hampir selesai ya kelompok 5. Oke, luar biasa. Ini ada pakai kantong ya, amplopnya. Bagus. Oke, luar biasa. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke, ini pohon karir ya. Selesai? Oke, mau selesai ya. Jangan lupa dikirim langsung ke WA Group ya, biar bisa langsung kita tampilkan nanti. Biasa. Yang ini udah selesai Pak belum? Sudah? Oke, ini udah selesai memimpingnya ya. Bagus, gunakan Canva. Silakan nanti langsung dikirim ke WA Group. Gimana? Udah selesai semuanya? Kelompok 1 udah selesai? Belum? Oke, segera ya, karena waktu kita udah mau habis. Kelompok 2 udah selesai? Oke. Kelompok 3 selesai? Oke, alhamdulillah. Kelompok 4? Alhamdulillah sudah selesai. Kelompok 5 gimana? Sudah, oke. Kita tunggu kelompok 1 dulu ya, tinggal sedikit lagi. Oke, segera ya, karena waktu kita sudah habis. Waktunya untuk presentasi. Oke, baik. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Nah, sekarang saatnya kita presentasi ke depan masing-masing kelompok. Nah, untuk kesempatan kali ini, kalau seandainya bisa kelimanya, nanti kita akan tampilkan kelimanya. Kalau tidak, mungkin nanti 3 atau 4 kelompok saja untuk pertemuan pertama ini. Insya Allah, kalau yang belum tampil, kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Bisa dipahami? Oke, silakan untuk yang pertama tampil presentasi kelompok 1. Silakan perwakilan 3 orang saja yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Yang lain silakan disimak temannya saat presentasi. Silakan yang mau bertanya nanti. Oke. Ya, silakan. Pagi-pagi menggoreng terasi, saat makan jangan berisik.
kami di sini mau presentasi, semoga bisa seru dan asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu pohon karir, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Wilda. Pohon karir pada bidang apresiasi seni dan budaya, ada artis, sutradara, penyanyi dalang, komposer. Kemudian pada bidang kesehatan, ada laboran, dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, ahli bedah, dan bidan. Kemudian pada bidang pendidikan, ada guru, dosen, tentor, instruktur, widya iswara. Dan selanjutnya pada bidang penerangan, ada reporter, komunikasi dan sastra wartawan, penari, dan pembawa acara. Pada bidang pertahanan dan keamanan, ada satpam, tentara, satuan pengamanan, polisi, dan terakhir pada bidang hukum. Terdapat pengacara, instruktur, notaris, advokat, hakim, jaksa. Oke, baik. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1 dari pohon karir yang sudah Ananda buat. Kira-kira yang mana masuk bidang karir? Silakan dijelaskan biar teman-temannya bisa memahami. Iya, yang mana yang karir itu kan ada berapa? Ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan. Itu kan udah ada contohnya. Kira-kira yang mana yang termasuk karir? Pada pohon karir kami ini ada beberapa yang termasuk karir, yaitu notaris advokat, jaksa, widya iswara. Oke, silakan lanjutkan yang mau bertanya mungkin teman-teman. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Silakan kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Mana ya? Perkenalkan, saya Ana dari kelompok 2, ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa saja contoh karir di dunia kerja? Oke, silakan. Apa saja contoh karir di dunia kerja? Oke, silakan nih. Oh, udah. Ya, silakan kelompok 1 memberi tanggapan. Yang termasuk karir adalah penari, notaris advokat, dan penari dalang. Oke, gimana kelompok 2 dengan jawaban temannya? Oke, yang pertama ada tadi advokat ya, guru juga termasuk dari karir. Paham? Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kami akan tutup presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yang presentasi kelompok 2 menggunakan Canva tadi ya. Sudah dikirim ke WA Group. Oke, Bapak cek dulu biar bisa ditampilkan. Oke, yang ini ya. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan untuk presentasi. Ini udah? Ini udah tadi? Oke, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum presentasi kami dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arni Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nuraini Nesya Maulida. Di sini saya akan membacakan materi pada main meeting kami. Perkenalkan, saya Anal Tafunisa akan menjawab pertanyaan.
Baik, terima kasih atas kesempatan teman-teman semua. Pada hari ini kami telah membuat proyek tentang membuat mind mapping pada bidang IT. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menjelajahi bersama dunia kerja. Jadi siapkan diri teman semua untuk mengenal lebih dekat mengenai mengenal profesi di dunia kerja yang akan dijelaskan oleh Nur Aini Nesya Maulida. Kepada Aini kami persilakan. Nah, terlihat di depan kita terdapat mind mapping tentang macam-macam karir yang berkembang di masyarakat. Menurut Gibson, karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Di sini terdapat macam-macam karir yang berkembang di masyarakat. Pertama, pada bidang pendidikan terdapat guru, dosen, instruktur, dan widya iswara. Yang kedua, ada bidang pertahanan dan keamanan. Di situ terdapat beberapa karir. Yang pertama ada tentara, polisi, satpam, dan satuan pengamanan. Kemudian pada bidang kesehatan terdapat dokter, bidan, perawat, dan ahli gizi. Kemudian pada bidang seni dan budaya terdapat artis, sutradara, penyanyi, dalang, komposer, dan penari. Pada bidang penerangan komunikasi dan sastra terdapat wartawan, reporter, dan pembawa acara. Pada bidang hukum terdapat jaksa, hakim, pengacara, notaris, dan advokat. Dan pada bidang ekonomi terdapat pengusaha, sales, konsultan, pramuniaga, dan akuntan. Nah, dari beberapa macam karir di depan, yang termasuk di dalam profesi ialah pertama ada guru, dosen, tentara, polisi, dokter, wartawan, hakim, pengacara, dan akuntan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aini. Dari yang telah dijelaskan oleh Aini tadi, tentu kita mendapatkan suatu informasi ataupun pengetahuan yang baru mengenai profesi di dunia kerja. Bertamasya ke Panangkaran, anak macan diterkam induknya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sebelum kami lupa materinya. Oke, silakan ya yang mau bertanya ya. Silakan kelompok 3 ya. Lahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok 2. Apa hal yang perlu diperhatikan untuk memiliki profesi? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hal yang perlu diperhatikan untuk memiliki profesi, yang pertama pendidikan, yang kedua keterampilan, yang ketiga hubungan sosial yang baik, dan yang keempat kepribadian yang terpuji. Terima kasih atas jawabannya. Oke, luar biasa ya. Jadi yang perlu kita perhatikan untuk memiliki profesi yang pertama adalah pendidikan. Makanya Anda harus rajin sekolah sampai nanti perguruan tinggi. Oke, lanjut. Terima kasih. Terima kasih kepada perhatian teman-teman semua. Dari awal hingga akhir kita tentu mendapatkan kesimpulan yang menarik mengenai macam-macam profesi di dunia kerja. Kami cukupkan presentasi kami pada kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Oke, selanjutnya untuk hari ini berhubung waktu kita lebih kurang hanya 40 menit, jadi kita cukupkan untuk presentasi 2 kelompok saja. Jadi kelompok 3, 4, dan 5 insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Bisa disepakati semuanya? Bisa. Oke, baik. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa kesimpulan yang dapat Ananda petik dari topik layanan kita hari ini? Ya, siapa yang... Oke, si Minuri, silakan.
Seseorang disebut profesi apabila memenuhi beberapa kriteria, di antaranya memiliki keahlian khusus, bermanfaat bagi masyarakat, memiliki organisasi untuk meningkatkan kualitas profesi, dan mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang lain. Oke, jadi itu kesimpulan dari topik layanan kita kali ini yang sudah disampaikan oleh Ismi Nuri. Yang lain yang bisa memberikan kesimpulan, oke silakan Fitri. Kesimpulannya adalah antara pekerjaan dan profesi memiliki perbedaannya masing-masing. Pekerjaan merupakan sekumpulan kedudukan yang memiliki persamaan kewajiban atau tugas-tugas pokoknya. Sedangkan profesi adalah pekerjaan atau bidang pekerjaan yang menuntut pendidikan, keahlian, intelektual tingkat tinggi, dan tanggung jawab etis dalam prakteknya. Oke, terima kasih. Mari kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk teman-temannya. Oke, terima kasih. Jadi secara umum antara pekerjaan dan profesi itu berbeda. Nah, baik sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin membagikan lembar evaluasi terlebih dahulu ya. Silakan nanti diisi setelah selesai layanan klasikal kita pagi ini. Ini kelompok 2. Untuk kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kelompok 5. Oke, baik. Selanjutnya, reminder ya. Kenalilah bakat dan minatmu agar kamu mudah mengenali karir dan profesimu di masa depan. Jadi mulailah Ananda dari sekarang, kenali apa bakat dan minat masing-masing sehingga nanti sesuai dengan dirinya karir yang Ananda pilih. Paham? Oke, terakhir, untuk hidup lebih baik di masa depan perlu persiapan dari sekarang. Paham sampai di sini? Oke, baik. Kalau begitu, untuk mengakhiri layanan klasikal kita pagi ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa kembali. Marilah kita akhiri layanan klasikal pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Oke, mudah-mudahan dengan kita akhiri dengan berdoa, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas topik layanan pagi ini Ananda bisa memahaminya. Baiklah, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next again.